Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang lingkaran. Lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu dalam bidang datar. Titik yang dimaksud tersebut ialah pusat lingkaran dan jarak yang dimaksud adalah jari-jari. Selanjutnya ada unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada titik pusat. Titik pusat adalah titik yang berjarak sama dengan semua titik pada keliling lingkaran. Letaknya tepat di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar di sini, titik O merupakan titik pusat lingkaran. Yang kedua ada jari-jari. Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik pada keliling lingkaran. Jari-jari dilambangkan dengan huruf R kecil. Pada gambar ini, yang dimaksud dengan jari-jari adalah titik OA, OB, OD, dan OC. Yang ketiga ada diameter. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Diameter dilambangkan dengan huruf D kecil. Panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Pada gambar ini yang merupakan diameter adalah titik B dan D. Selanjutnya yang keempat ada tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, baik dengan melalui ataupun tanpa melalui titik pusat lingkaran. Pada gambar ini yang dimaksud dengan tali busur adalah titik AB dan titik BD. Selanjutnya yang kelima ada busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Pada gambar ini yang merupakan busur adalah BC, CD, DA, dan AB. Selanjutnya yang keenam ada juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Pada gambar ini, daerah COD yang diarsir warna kuning merupakan juring. Yang ketujuh ada tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Pada gambar ini, daerah AB yang diarsir warna biru merupakan tembereng. Yang terakhir ada apotema. Apotema adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dan satu titik pada tali busur dengan syarat apotema tegak lurus dengan tali busurnya. Pada gambar ini yang dimaksud dengan apotema adalah garis OE. Selanjutnya di sini ada bentuk umum persamaan lingkaran. Di sini ada dua. Jika pusatnya ada di titik 0,0 dan jari-jari itu R, maka bentuk persamaannya ialah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan selanjutnya jika pusatnya A, B dan jari-jari itu R, maka bentuk persamaannya X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Baiklah, di sini kita akan menyelesaikan soal persamaan lingkaran dengan GeoGebra. Di mana soalnya adalah persamaan lingkaran yang berpusat di P3,2 dan melalui titik 7,5 adalah untuk menyelesaikannya. Di sini karena pusatnya adalah 3,2 atau A,2 dan jari-jarinya R, maka bentuk persamaannya adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang ini ya. Untuk menyelesaikan pertama kita akan mencari nilai R-nya terlebih dahulu, baru nanti kita memasukkan nilainya pada GeoGebra. Selanjutnya, untuk menyelesaikan soal yang tadi kita bahas, untuk langkah pertamanya kita tentukan jari-jarinya yang akan dimasukkan di dalam persamaan ini, yaitu untuk jari-jarinya akar X1 dikurang A pangkat 2 ditambah Y1 kurang B pangkat 2, baru kita substitusikan nilainya dari titik A dan B ini, baru kita akan mendapatkan jari-jarinya 5 sesuai rumus. Di sini R pangkat 2 jadi 25. Yang kedua, kita akan menuliskan persamaannya yaitu X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masukkan nilai dari titik A ini, kemudian dihasilkan lingkaran ini. Bisa teman-teman lihat bahwa bentuk lingkaran dari persamaan X kurang 3 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 25. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jual Fandi dengan NIM A1C224062. Nah, di sini saya akan membahas mengenai garis singgung lingkaran. Mungkin yang pertama kita harus ketahui dulu cara untuk mencari garis singgung lingkaran. Pertama kita harus ketahui garis singgung melalui titik pada lingkaran. Terus harus diketahui gradien garis singgungnya. Dan yang terakhir garis singgung melalui titik di luar lingkaran.
Nah, kita masuk ke persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Misalkan titik A, X1 dan Y1 terletak pada lingkaran, itu persamaan lingkaran dan persamaan garis singgungnya yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, X1 dikali X tambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, X dikurang A kuadrat tambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgungnya yaitu X1 dikurang A dikali X kurang A tambah Y1 dikurang B dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Untuk persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Persamaan garis singgungnya yaitu X1 dikali X tambah Y1 dikali Y ditambah setengah A X ditambah X1 ditambah setengah B Y ditambah Y1 ditambah C sama dengan 0. Mungkin untuk mempermudah kita langsung masuk ke contohnya. Contoh pertama, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan titik 13 melalui titik P, 2, dan 3. Nah, substitusikan titik P terlebih dahulu teman-teman pada titik P, 2, dan 3 pada persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgungnya yaitu X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y. Nah, kita substitusikan titik P pada persamaan lingkarannya ini. 2 dikali 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 9 sama dengan 13. Jadi kita sudah tahu nih titik P pada lingkarannya. Selanjutnya persamaan garis singgungnya. 2x ditambah 3y sama dengan 13. Jadi 2x ditambah 3y min 13 sama dengan 0. Langsung masuk ke contoh 2, tentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik A, min 2 dan min 1 pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 12X dikurang 6Y ditambah 13 sama dengan 0. Nah, kita substitusikan dulu titik P, min 2 dan min 1 pada persamaan lingkaran. Min 2 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2 ditambah 12 dikali min 2 dikurang 6 dikali min 1 ditambah 13 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan ini teman-teman. 4 ditambah 1 dikurang 24 ditambah 6 ditambah 13 sama dengan 0. Nah, kita masuk ke persamaan garis singgungnya. Kita sudah tahu nih, X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y tambah setengah A, X ditambah X1 ditambah setengah B, Y ditambah Y1 tambah C sama dengan 0. Langsung kita substitusikan teman-teman. Min 2X dikurang 1Y ditambah setengah dikali 12. X min 2 ditambah setengah min Y setengah min 6 dikali Y kurang 1 tambah 13 sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya itu X dikurang Y tambah 1 sama dengan 0. Mungkin untuk mempermudah kita mengilustrasikannya, kita masuk ke penggunaan GeoGebra teman-teman. Tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik S, min 3 dan 2 pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 10X ditambah 4Y dikurang 51 sama dengan 0. Kita input di sini teman-teman. Jadi kita sudah ketahui ini lingkarannya. Nah, selanjutnya kita cari titik yang melalui titik S, min 3 dan 2. Oke, kita sudah ketahui teman-teman titiknya ada di sini. Selanjutnya kita cari tangennya atau garis singgung lingkarannya. Nah, jadi garis singgung lingkarannya ada di sini teman-teman. Melalui titik min 3 dan 2. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga mudah untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu elips, di mana elips sendiri masih merupakan bagian dari irisan kerucut, yang dimana secara definisi sendiri elips adalah himpunan semua titik-titik pada bidang yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu itu mempunyai nilai yang tetap. Nah, dua titik tertentu itu disebut titik fokus.
Agar teman-teman bisa lebih paham mengenai titik fokus ini, mari kita lihat video cuplikan berikut ini. Nah, ini yang disebut dengan titik tertentu tadi, yaitu titik fokus, yang dimana dari dua titik inilah kita dapat membuat sebuah elips, yang dimana nantinya semua ini tali yang dibentuk tadi itu akan memberikan pantulan ke titik yang lainnya. Tadi dipantulkan pasti mengenai titik keduanya. Nah, mungkin dari sini teman-teman bisa lebih paham bagaimana elips itu terbentuk dan bagaimana titik fokus itu sendiri. Oke, yang selanjutnya ialah uh, properti-properti pada elips. Nah, di sini elipsnya itu dengan titik pusatnya 0,0. Nah, elips ini ternyata dibagi jadi dua, yaitu elips secara berbentuk horizontal dan juga elips yang berbentuk vertikal. Nah, di mana persamaannya itu seperti ini, yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dan juga untuk elips vertikal yaitu persamaannya tinggal diubah b-nya menjadi ke depan sehingga x kuadrat per b kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Lalu di sini terdapat titik fokus dari sumbu x yang tadi yang sudah kita lihat, yaitu dapat kita tuliskan sebagai c,0. C-nya ini bisa, jadi dia ada dua titik kan, jadinya plus C dan minus C. Lalu juga ada titik titik puncak utama. Titik puncak utama itu ialah dua titik paling ujung pada elipsnya, yaitu di arah sumbu mayor. Nah, ini kan ada nih panjang sumbu mayor dan sumbu minor. Nah, sumbu mayor itu adalah sumbu yang paling panjang dan sumbu minor itu yang paling pendek. Lalu ada titik puncak tambahan, di mana titik puncak tambahan itu adalah dua titik yang paling atas dan paling bawah pada elips. Itu kalau yang horizontal, kalau yang vertikal berarti ya yang kanan dan sebelah kiri. Lalu ada persamaan direktris, itu plus minus A kuadrat kc, ini juga sama. Lalu ada eksentrisitas. Eksentrisitas itu adalah nilai E. Nilai E-nya itu berada di kisaran 0 sampai 1. Jadi kalau E-nya itu mendekati 0, maka elipsnya itu semakin mirip dengan lingkaran lah, tapi tetap elips dia. Tetapi kalau mendekati 1, dia semakin lonjong ataupun semakin lonjong. Ini mau ataupun vertikal. Dan selanjutnya, ini kan pada titik pusat 0,0 kan. Nah, bagaimana kalau yang nggak 0,0? Dari itu, ini di mana properti-properti pada titik pusat H, K. Ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke dalam GeoGebra-nya. Oke, cekidot. Oke, sekarang kita sudah ada di GeoGebra-nya. Nah, di sini terlihat ya gambar elipsnya seperti ini. Ya, di sini kita masukkan dulu, kita menggunakan titik H, K. Jadi di sini H-nya 0, K-nya 0. Lalu titik pusatnya ini H, K. Nah, di sini ada titik fokusnya. Jadi tadi H tambah H, H dikurangi A. Lalu ini ada segmen garis. Terlihat ya garisnya. Ini kita hilangkan dulu. Ya, fokus ke garisnya. Lalu ada W,
B-nya itu kita tambahin dengan K, dibanding dengan K, lalu ada ini segmennya dari B1 ke B2, kita bisa lihat ini di atas bawah, kita hilangkan saja. Lalu ini kita untuk cari nilai C. Nah, karena A kuadratnya sudah ditemuin, B kuadratnya sudah ditemuin, dapat kita nilai. Udah dapat nih tadi C-nya, maka kita bisa nentuin nih titik fokusnya. Jadi hanya kita tambah dengan C, lalu hanya kita kurang dengan C, kan H, K, C, K, dapat ini titiknya, ini yang ini, lalu F-nya ini. Lalu kita buatlah persamaannya tadi, yang di titik H, K. Ya, tadi kan ini di X min H kuadrat, H kuadrat, lalu Y min 0 kuadrat, baru dapat nih kemenangan 1. Oke, ini bisa kita lihat di sini, bisa kita gerak-gerakkan. Tuh. Kalau kita pindah ke titik pusatnya di 1,1, ini di 2,2, maka dapat nih di sini nilai A-nya sama B-nya tetap di sini. Kalau misalnya ininya kita pindah, ini kalau K-nya dipindah, jadi ke bawah. Mungkin itu saja penjelasan video dari kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.